Kajian hati, tenangkan hatimu. Sudah ada satu jiwa yang tenang dan kita berikan kesempatan lagi yang mau menenangkan hatinya, boleh tunjuk tangan. Silakan, angkat tangan. Oke, kita berikan kesempatan ya A kepada Umi Kuwairi. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz, Assalamualaikum Teh, Assalamualaikum semuanya ibu-ibu. Ini maaf saya agak belakangin gitu ya ibu-ibu ya. Aku sebenarnya pengen tanya di umur-umur aku yang 24-25 di Indonesia, stigmanya adalah 25 tuh harusnya perempuan sudah menikah, mencari jodoh. Tapi di umur 24 baru merasakan patah hati yang begitu besarnya. Gitu. Apalagi sekarang cewek-cewek independen tuh lumayan susah untuk mendapatkan pasangan. Terus orang-orang pada takut aja kayaknya ngedeketin gitu. Padahal kan di luarnya security, hatinya Hello Kitty ya Pak Ustadz ya. Dia belum nyoba aja gitu kan Pak Ustadz ya. Izin. Sebelumnya Iya. Kak Umi pernah dekat dengan seseorang. Iya. Berapa lama kalau boleh tahu? 5 tahun. Terus sekarang seperti apa keadaannya? Sekarang udah putus, udah tidak berhubungan lagi, sekarang sendiri. Sebenarnya banyak masalahnya, masalah yang udah ditumpuk, terus mungkin udah gak cocok aja. Awalnya sulit Pak Ustadz, karena ngerasa 5 tahun tuh di otak tuh kayak memorinya semuanya udah sama dia gitu. Banyak hal-hal yang dilakukan bersama. Cuma pada saat itu aku lagi gak kepikiran untuk menikah juga. Gak tahu karena mungkin berantem yang begitu besarnya waktu itu, terus jadinya ngerasa kayak gak yakin untuk pernikahan gitu. Pada akhirnya aku waktu itu umroh, aku minta doa jodoh yang terbaik dari Allah. Aku juga minta mama buat ngedoain, karena aku ngerasa jodoh tuh dan nikah tuh adalah ibadah yang sangat panjang. Aku ingin menemukan orang yang sangat sayang sama aku, sangat cinta sama aku, tapi juga gak ngelupain Allah, dekat hubungannya juga sama Allah. Harus aku berdoa gak lama ada suatu masalah besar yang akhirnya aku sama dia memutuskan untuk berpisah. Aku yang mutusin karena masalah yang gak bisa aku ceritain, yang memang kalau kita lanjutin malah menyakitkan satu sama lain gitu. Kalau dekat ada beberapa yang... Beberapa? Iya. Bukan gitu. Ada yang deketin gitu. Cuma untuk ngebuka hatinya itu juga susah. Awalnya aku gak mau menikah, jujur aja. Karena paling menikah tuh aku waktu itu, mama nanya ke aku, Ade mama doain semoga Ade nikah ya, cepet nikahnya. Ade mau nikah kapan gitu. Terus aku jawab 30 kali ya, 35 kali ya gitu. Saking gak percayanya sama hubungan gitu. Terus mama nangis waktu itu karena mama ngerasa pengennya ada di saat aku menikah, jadi umur segitu kayaknya terlalu lama kata mama. Mungkin ini juga yang pengen aku tanyain, mungkin juga anak-anak yang di usia aku yang bingung untuk mencari jodoh tuh seperti apa sih. Katanya tuh jodoh tuh cerminan. Nah aku kan Masya Allah, aku baik ya Pak Ustadz. Aku sayang mama ya Pak Ustadz. Nah apakah aku akan mendapatkan jodoh yang sama seperti aku, atau aku pengen banget punya pasangan yang sabar,
yang soleh, yang agamanya baik, yang sholatnya nggak pernah tinggal, yang sayang sama orang tuanya. Umi hari ini datang sama siapa? Aku datang sama mama. Mamanya ada? Ini. Boleh dong, mana mamanya? Gimana Ma punya perasaan punya anak secantik dan sehebat seperti Umi ini? Alhamdulillah Allah berikan keberkahan sama punya anak yang soleha. Alhamdulillah. Mama udah mau Umi segera menikah atau nanti aja? Banget. Banget. Baik, kalau boleh Mama minta sama Umi satu hal, Mama mau minta apa sama Umi? Udah deh cepet kalau bisa. Cepet apa Ma? Kan udah ada ini, cepet aja. Oh udah. Maksudnya udah ada niat. Oh, udah Pak niat. Ustadz, iya. Aku aja yang megang ya mic-nya ya Pak Ustadz ya. Kenapa? Agak deg-degan. Iya. Baik, Umi yakin kan Umi tidak mungkin sehebat ini Iya. kalau tidak ada Mama di samping Umi. Udah pasti itu ya. Mau bilang apa sama Mama atas semua kebaikan Mama? Aku kalau ngomongin mama tuh nggak akan ada habisnya ya. Mama tuh keran rezekiku, sumber rezeki aku. Jadi aku nggak pernah kepikiran kalau nggak ada mama. Terima kasih udah jadi orang tua yang hebat, yang kuat karena ngidupin 7 anak. Aku anak ke-7, mama nggak pernah capek. Mungkin di masa mudanya mama capek banget. Biarin di masa tuanya sekarang mama anak-anak yang bahagiain. Aku cuma minta sama Allah, panjangin umur mama, sehatin badannya. Mama Allah sayang terus sama mama, sama papa. Semoga mama bisa ngeliat aku sampai aku nikah nanti. Sampai aku punya anak nanti, sampai aku selalu bisa ngebahagiain mama selalu. Amin. Mama, apa doanya buat Umi? Boleh? Aku sih nggak muluk-muluk. Kepengen dia langsung ke pelaminan, nikah. Biar aku bisa menghadiri. Kakak-kakaknya semua udah aku restuin semuanya. Tinggal Umi aja yang belum. Mudah-mudahan Pak Ustadz ya doain yang terbaik buat Umi. Bunda. Ada 2 hal yang ingin sampaikan ya. Satu, jodoh itu dicari dan dinanti. Dicari dengan pencarian terbaik dan dinanti dengan penantian terbaik. Tadi Kak Umi spill sedikit. Apakah jodoh itu adalah cerminan? Jawabannya iya. Jodoh itu cerminan dirimu. Jadi kalau engkau ingin dipertemukan dengan yang baik, maka perbaiki dirimu. Dan kalaupun ternyata, izin ya, kita bertemu dengan yang tidak baik, padahal kita sudah baik, maka saat kita sudah jadi baik, kita bisa lebih kuat menghadapi kondisi yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Tapi yang pasti, poin yang kedua, jemputlah jodoh bersama Allah. Jangan nyari jodoh sesuai dengan pandangan kita. Pandangan kita banyak terbatasnya, betul nggak? Cinta karena paras ada masanya. Cinta karena harta ada habisnya. Betul nggak? Sekarang ada, mungkin besok tak punya. Tapi jemputlah bersama Allah. Maka Kak Umi, perbaiki hubunganmu sama Allah. Agar Allah perbaiki urusanmu dengan siapapun. Doa, belajar bangun di sepertiga malam, tikung di sepertiga malam. Dia mah kaya, dia mah cantik. Bukankah orang yang punya sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh lebih kaya daripada dunia beserta isinya? Betul tidak? Apalagi yang tahajud, apalagi yang duha. Barang siapa yang tidak tertinggal minimal 4 rakaat
setiap pagi sholat duha, maka Allah cukupkan kebutuhannya. Ingat ya, jangan minta banyak, minta cukup aja. Karena yang banyak belum tentu cukup. Jadi cari kriteria pertama yang soleh. Dan soleh itu yang paling kelihatan dari sholatnya. Dan sholat itu, lihat, efeknya terlihat pada akhlaknya. Jadi mohon maaf, kalau ada orang yang bilang, dia sholat tapi akhlaknya gak baik. Kurang tepat kalimatnya. Karena orang yang sholat pasti akhlaknya baik. Inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. 2, cari laki-laki yang tanggung jawab. Sekarang teh sulit. Apa? Sulit cari laki-laki yang mau tanggung jawab. Iya apa iya? Cari laki-laki yang mau kerja keras. Cari laki-laki yang mau usaha, mau ikhtiar. Paling sebel sama laki-laki yang malas-malasan. Betul? Dan ingat, laki-laki kemuliaanmu ada pada pekerjaanmu. Al-harokatu hiyal barokah. Bergerak itu berkah. Mungkin penghasilannya di bawah Umi, gak apa-apa. Tapi dia mau usaha. Dan nanti kalau dia mau usaha, pasti dia akan menunjukkan kemuliaannya. Dan yang ketiga, cari laki-laki yang komunikasinya baik. Salah satunya, laki-laki yang bukan hanya pandai bicara, tapi laki-laki yang pandai mendengar. Karena sekarang banyak laki-laki pintar ngomong, tapi tidak pandai mendengarkan. Jadi cari laki-laki yang baik, bicaranya soft spoken, yang menghargain kita, yang memuliakan kita. Dan semoga kita dijauhkan dari laki-laki yang kasar. Umi tadi kita lihat dengan ibunya. Pasti ibunya berharap Kak Umi ketemu dengan laki-laki yang baik. Yang cintanya seperti cinta ayahnya kepada anak perempuan. Yang cintanya seperti cinta ibunya kepada anaknya. Maka mudah-mudahan Kak Umi bisa lebih memilih dengan siapapun nanti bertemu. Pastikan 3 hal. 1, yang baik agamanya. 2, yang tanggung jawab dalam hidupnya. Dan yang ketiga, yang bisa menjaga hatimu untuk tidak disakiti berkali-kali dalam hidupmu. Saya kasih doa, mau? Doa agar kita bisa bertemu dengan pasangan terbaik dalam kehidupan kita. Angkat kedua telapak tangan, sekali. Bunda, Kak Umi juga boleh diikuti pemirsa. Sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, pertemukanlah aku bersama orang yang mencintaimu. Dan bersama orang yang membuat aku semakin mencintaimu. Dan bersama orang yang membuat aku lebih dekat denganmu. Amin. Carilah orang yang membuat kita lebih dekat dengan Allah. Karena itulah orang baik yang bisa mengantarkan kebahagiaan untuk kita. Kak Umi terima kasih, Mama terima kasih. Semoga ada kebaikan dari kajian hati yang bisa menguatkan hati kita. Insya Allah. Sebenarnya nggak ada yang sia-sia ya. Mungkin pada saat pas selesai putusnya iya, tapi after itunya aku ngerasa bahwa nggak ada hal yang sia-sia. Jadi pasti semua ada maknanya. Mungkin kalau nggak dari putus kemarin aku nggak belajar untuk jadi yang lebih dewasa, lebih baik lagi, lebih memperbaiki diri. Aku harus bertemu dengan laki-laki yang sayang dengan pekerjaanku, yang mengerti pekerjaanku dan tahu pekerjaanku seperti apa. Itu kan prinsip dari awalnya. Jadi ya memang nggak mau untuk sama laki-laki yang nyuruh stop semuanya walaupun dia merasa mampu untuk menghidupi aku. Bisa dibilang tahun ini tuh ngerasa hancur banget, tapi berkahnya juga banyak banget gitu. Jadi nggak terpuruk dalam kesedihan dan kehancurannya, tapi malah bersyukur atas segala keberkahan yang udah Allah kasih.